kemarin itu kita juga kenapa kita kedodoran, karena pemain-pemain dari Cina itu mereka punya kecepatan dan mereka punya akselerasinya bagus kan ya. begitu. Nah kita waktu kita diserang sama Cina, pemain timnas Cinanya itu kita kurang koordinasi di belakang. Kalau Cina bisa bikin gol ya kan 2, kita juga bikin gol. Kenapa kita nggak di sini nggak bisa bikin gol juga kan begitu ya kan, tantangan. Saya pikir saya pasti 2-0. Kalau saya dulu pelatih, kalau memang itu dia duetnya bagus di belakang nggak boleh diganti, tetap itu. Itu pun kalau memang diganti, apa mungkin karena ada cedera kah atau kena kartu atau apanya, Bener-bener udah klop harus banget nih ya. benar-benar gitu. Kenapa? Kan riskan, vital banget di situ. Iya. Kalau pemain belakang itu yang sudah menyatu, udah mereka duetnya udah bagus di belakang, terus tiba-tiba diganti, pasti ada ini lagi, pincang-pincangnya ada ya. pincangnya gitu loh. Saya yakin kalau Rizky Ridho bermain di luar, insya Allah bisa karena punya kemampuan di situ. Sama seperti saya dulu. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini saya ada wajah baru. Saya ditemani co-host namanya Mas Arda Abdallah ya. Abdallah Ardes, panggilnya Arda. Dan satu lagi di tamu luar biasa ini. Ini legend, 15 tahun di timnas, membela Indonesia di berapa kali final Piala Tiger AFF, 4-5 kali ya. SEA Games. Bang Nur Alim alias si Jabrik. Terima kasih Bang Nur Alim. Sama-sama Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nur Alim. Ini manggilnya Bang Jabrik kali ya. Terserah aja maunya enaknya kan. Apa Nur Alim apa Jabrik. Bang ini terima kasih udah datang di sela siap, kesibukannya sibuk meski udah nggak main lagi ya. Betul. Tapi Bang, kesibukannya luar biasa di Bekasi ya. Ya. Saya sebagai orang Bekasi nih ya. Sama ya. Ibaratnya agak dreg-dreg nih. Deg-degan ya. Iya, Bang Nur Alim agak nervous sebenarnya. Sama-sama dari Bekasi. Bang, kesibukan terakhir deh kita pengen tahu. Katanya sibuk di SSB segala macam. Iya, makasih Bang Miko, Bang Arda waktunya. Tetap kita sebagai mantan pemain ya. Pasti nggak jauh lah, nggak lari dari sepak bola. Sekarang ini yang saya lagi sedang berjalan ini melatih pemain-pemain muda yang ada di Kota Bekasi. Alhamdulillah dari sekian banyak kita SSB sudah ada timbul potensi pemain-pemain muda yang ada di Bekasi. Sudah mulai mekar lah. Udah mulai mekar, bukan bibit lagi. Contohnya adik kita Goli yang sudah masuk di level pemain tim nasional usia 17. Udah di Bekasi itu dari Bekasi. Kebetulan kebetulan tinggal di Bekasi, tepatnya di daerah Cukunir ya. Itu alhamdulillah ada penerus lah dari setelah kita. Sekian lama Sekian lama ya Bang Iko ya. Sekian lama. Nemunya gimana tuh Bang? Ya karena program dari Ascot itu sendiri bahwa di Bekasi ini sedang menggalakkan kompetisi usia-usia dini ya, yang ada dari grassroots-nya, youth development-nya atau semuanya yang dari usia-usia yang buat suratin. Ini Pemkot berarti ya? Ini Pemkot. Jadi Ascot masuknya. Jadi disitulah kita sedang menjalankan kompetisi yang usia-usia dini. Mudah-mudahan terlahir lagi ya, seperti goli-goli yang lain nanti. Goli-goli dan Nur Alim yang Nur Alim. Bang Jabrik nih jadi kan terkenalnya dulu badannya menjulang tinggi kan di belakang kan. Saya berdiri minder tinggi banget. Tingginya berapa sih Bang? Ya kalau diukur sih kurang lebih hampir 182. Waduh. Ideal ya. Bisa selendang nih kalau basket bisa selendang. Siap. Kalau di zaman dulu tuh soalnya full back itu ya hanya beberapa mungkin yang kita lihat yang mungkin tingginya di atas 180 ya. Ya dulu mah Bang Arda kan kalau dulu main bola itu kan nggak dilihat kayak nggak sekarang kan, harus dipatokin harusnya tinggi pemain belakang. Dulu mah yang pendek aja bisa main bola kan gitu, bagus pakai kan gitu, berarti gesit. Tapi alhamdulillah dengan postur badan saya yang istilahnya mendukung untuk buat jadi pemain bola, apalagi di posisi pemain belakang ya ideal lah jadi pemain belakang. Iya, ini pemain belakang legendaris nih.
Tapi sebenarnya dari awal tuh gimana Bang? Kisah Abang tuh dari awal merintis mungkin dari masa muda gitu Iya. sampai terakhir tuh kalau nggak salah satu pemain nasional yang lama berkecimpung di timnas ya. bener. Hampir 15-14 tahun. tahun, Bang. 15 tahun. Ya mungkin saya bersyukur ya masuk di lingkungan para idola-idola saya yang ada di Bekasi. Waktu itu kan belum ada SSB, Bang. Iya. Ya kan, Iya, Bang iya. Mika. Waktu itu masih ada yayasan atau klub. Oh, yayasan ya. Ya, di situ saya juga dulu emang berkeinginan menjadi pemain bola yang istilahnya yang diperhitungkan atau yang ada nama lah gitu. Karena apa? Ambisi saya waktu itu banyak sekali senior-senior saya yang bermain di tim nasional yang asli orang Bekasi. Contohnya Warta Kusuma, Oh, waduh. Maman Suryaman, Maman Suryaman. Dudung Abdullah di situ kan, terus juga Umar Alatas. Nah, itulah mentor-mentor saya yang saya menjadi motivasi ya. Jadi saya disitulah berlatih. Tepatnya mungkin Bang Miko juga tahu lah sama Bang Arda. Bang Miko alun-alun Bekasi. Oh, Itu iya. kan dulu ada 2 lapangan bola Betul, tuh depan betul. di rumah sakit di situ. Disitulah saya berlatih sama senior-senior saya yang mereka masih bermain waktu itu di tim nasional. Pelatih pertama saya yang ada di klub Bekasi Putra namanya itu Oyong Lisa. Oyong Lisa Oyong pemain. Lisa. Ya Waduh. kan? Itu tahun berapa tuh? Apa itu tahun berapa? Dia pemain tim nasional usia di tahun 70-an. Siapa yang nggak kenal Oyong Lisa? Pemain back lagi ya. Iya, iya. Oh, pas Pemain- banget ya. Pas banget. Jadinya ilmunya apa Langsung semuanya itu turun. saya ambil semuanya. Dan kebetulan idola saya yang di Bekasi itu Warta Kusuma. Mereka kan dia libero. Libero. Pemain belakang juga Belakang lagi, juga. ya kan? Di situ saya mengidolakan dia. Alhamdulillah saya berlatih. Setiap dia pulang dari tim nasional selalu menularkan Oh, ilmu-ilmunya. langsung ketemu Jadi ya. ya kan kalau ilmu-ilmu pemain belakang memang saya serap habis sama dia karena posisinya sama. Saya jadi pemain belakang. Disitulah saya digembleng sama Om Oyong Oyong Lisa dan juga senior-senior saya. Disitulah. Jadi di situ karena saya mempunyai postur badan yang ideal juga, saya lebih condong jadi pemain belakang. Saya belajar terus sama senior-senior saya. Alhamdulillah gitu loh. Di perjalanan saya di klub di mana akhirnya saya dipanggil untuk buat jadi pemain nasional dalam usianya kategori muda ya? usia muda. Dia lingkungan mendukung ya. Mendukung sekali. Karena apa? Di Bekasi itu kan dulu kan lapangan itu di mana-mana Bang Miko. Jadi nggak kayak Ya kan? sekarang main jam-jaman Wah, sekarang bayar. kita bingung main jam-jaman gini nunggu lagi antri dulu mah sampai kita capek ini main bola lapangan ada di mana-mana di Bekasi ya. Iya, iya. Sekarang kan sudah banyak perumahan, susah sekali sekarang cari lapangan bola. Bayarnya juga mahal sekarang Bang. Saya nggak tahu. Nggak usah curhat gitu dong. Kan kadang kita masih main kan Iya, jam-jaman. Disitulah saya masuk di tim nasional di usia yang masih relatif walaupun dikategorikan tim nasional usia 19 tapi saya di usia 17 atau 18 tahun. Situlah asal mula saya cikal bakal saya jadi pemain tim nasional sampai senior di usia 17 tahun. Waktu tahun 89 setelah selesai kompetisi Suratin. Juara di situ saya dipilih. Ada dari talent scouting dari pemandu bakat Pencari dari bakat, PSSI waktu itu dari Irak pelatihnya. Jadi alhamdulillah saya masuk di situ kategori pemain yang bakal diambil untuk seleksi. Alhamdulillah sampai sekarang saya. 15 tahun di timnas. Tapi kalau ngomong-ngomong soal klub ya, Ya. sebelum timnasnya. Ini satu-satunya pemain Persija yang punya lagu. Ya, Iya nggak? betul. Dari semua pemain Baru Persija. tahu. Bang Jabrik aja dikasih lagu, Bang. Iya, Itu gimana ceritanya? Ya banyak historinya ya. Jadi sebenarnya sih saya pas Giran Bandung Raya bubar aja. Oh, jadi Karena setelah Bandung Raya. Iya. Karena waktu itu saya antara ini tarik ulur antara saya diambil ke Persib atau ke Persija. Oh, Karena waktu itu pas Bandung Raya bubar, kita itu pemain-pemain inti yang dari Bandung Raya, Bang Mika, Bang Arda, itu dipaket. Nah, karena kan Pak Sutioso waktu itu jadi gubernur DKI itu mau Pak Bang Yos ya. tim sepak bola Jakarta itu tim yang elit Ibu kota soalnya. ibu kota. Nah, akhirnya dia lihat
karena lihat permainan Bandung Raya dulu dari tiki takanya bagus Tiki kan taka. atau Itu apanya. habis juara Bandung Iya Raya. habis juara Habis Bandung juara Raya persis. tuh. Akhirnya diambil lah setim itu termasuk sama pelatihnya. Waktu itu saya sudah ditarik, sudah ke Persib. Persib disitulah. Makanya tuh bergejolak tuh di Bandung tuh Waduh. kan. Kalau kita kan prajurit tuh Iya, Bang iya. Arda. Eh, Jadi kita mengikuti arahan dari manajemen Bandung Raya waktu itu. Akhirnya kita dipaket 11 pemain inti plus pelatih. Nah disitulah terbentuklah Persija. Di perjalanan waktu atau apanya kan sempat rame tuh. Wah kenapa Kang Nuralim nih nggak cinta Bandung Nggak atau cinta apa Bandung. gitu. Kalau saya kan profesional ya. Gimana Bumi Pijak situ ya saya. Langit dijunjung. Langit dijunjung. Akhirnya kebentuklah. Nah, mendatangkan lagi tuh pemain-pemain yang dari luar atau apa ya untuk buat jadi tim Persija yang solid. Kayak macam Widodo, Rocky Putirai, semuanya yang kumpul pemain-pemain jadi satu nasional ya? kumpul jadi satu. Memang ambisi Pak Sutioso waktu itu sebagai Cukup pembina tinggi Persija ya. itu cukup tinggi. Akhirnya menjelmalah itu tim yang Kekuatan. Dream team tuh kekuatannya Persija. dream team banget di situ. Sudahlah makin inilah. Sampai sekarang terus karena kecintaan saya ya kan karena saya juga orang asli Bekasi, Iya. wilayah Jawa Barat juga, tapi ya Bapak kan Main di- orang-orang Betawi lah sana gitu. Jadilah karena orang Bekasi, orang Betawi, akhirnya lah kecintaan dari The Jackmania itu dibuatkan lagu lah saya. Waktu itu udah ada Jackmania. Waktu itu Gugun Gondrong waktu itu Gugun masih Gondrong. sedikit yang nonton Iya, iya, nonton artis Bang Arda waktu saya main di Lebak Bulus belum itu ada semua fans-fans belum ada kayak fan-fansnya. garis keras kayak sekarang ya? Ya waktu itu ada Bung Peri ya Bang Indra, Bung Peri, Gugun Gondrong sama Ipeh waktu itu kan Oh, kumpul semuanya termasuk saya gitu loh. Akhirnya terbentuklah The Jackmania. The Jack itu kan jari jempol telunjuk ya telunjuk, kan identik dengan Jakarta. Akhirnya mereka di Jackmania udah makin lama tuh makin berkembang atau apanya semuanya karena Besar, apa? Penonton itu menikmati karena materi pemain Persija Iya, itu bintang semua waktu itu kan. Nggak ada bintang 7 ya, ya kan? Puyer itu Puyer. ya. Pusing dong malah. Ya. Akhirnya dibuatlah supporter yang Fans bernama The Di Jackmania. Jackmania. Waktu itu ketuanya Gugun Gondrong beserta teman-temannya. Nah, akhirnya sampai sekarang. Terus gimana tuh? Ada lagu Ada Bang lagunya Jabrik itu. tuh gimana ceritanya? Ya karena saya ya mungkin Pemain banyak tuh ya. pemain yang di luar dari Jakarta mungkin kan mereka itu kan karena profesional ya kan. Kalau saya kan kelahiran Bekasi di Akamsi orang nih. Betawi juga Akamsi kan. ya. Akamsi Iya banget. kan Akamsi. Jadi saya kecintaan mereka 100% total saya mungkin lebih dari 200 total. 200%. Karena saya orang Betawi gitu loh, Hmm. ya kan. Akhirnya tercetuslah dari teman-teman di Jackmania khususnya senior-senior yang ada di Jackmania dibuatkanlah lagu. Mungkin kecintaan saya akhirnya dibuatkan lagu. Coba nyanyi Pasti boleh kali lagu. Bang Miko kan udah tahu juga kan lagunya kan. Saya lagunya lupa nih. Lupa. Coba Bang. Jadi Bang, saya gini. coba lagunya gimana lagunya? Bang? Anak singa asik-asik, anak dejek makin asik. Persija main cantik, dipimpin Kapten Jabrik, sudah pasti yang terbaik. Kapten Jabrik, Bos. Berarti kata-katanya itu pas banget gitu loh di saya. Itu kalau kita atau pribadi saya kalau di stadion waktu itu Lebak Bulus. Lebak Bulus. udah Itu crowded menyanyikan banget ya itu. memang Lebak Bulus. Wah, udah. Merinding tuh satu Iya, stadionnya. bener. Pas dinyanyikan itu Bang, itu lawan striker juga nggak lewat. Babat, Babat semuanya. Sapu Jadi kan bersih. kalau begitu motivasi Iya, buat motivasi kita tinggi pasti. sebagai pemain juga termasuk pribadi saya juga. Saya harus untuk fight untuk buat tim Persija. Alhamdulillah waktu itu di tim kita itu dream team. Terus memang yang sedang lagi bagus-bagusnya. Iya, Karena Rocky materi- Putirai juga lagi Rocky Putirai. naik banget Bayangin ya. aja Aduh, dulu. Rocky Putirai Sekelas udah Luciano, Putra. sekelas Luciano Leandro. Terus di situ strikernya pemain nasional semua. Hampir di setiap lini pemain tim nasional semuanya. Bayangin. tuh. Dream Team Persija. Karena alhamdulillah waktu itu kita masuk juga semifinal, kita kalah sama Semarang, PSIS, terus baru zamannya Ipan Kolep masuk lagi. Akhirnya pas terakhir Sofian Hadi kita juara. Itu udah
udah merem aja kalau jadi pelatih itu. Tinggal nunggu waktunya juara aja kita. Oh berarti Ivan Kolev tuh sebelumnya tahun berapa Bang dia mulai masuk sepak bola Indonesia tuh? Wah, Ivan Kolev tuh udah lama di Persija juga dia. Nah, Persija juara itu peninggalan Kolev karena tim sudah jadi. Tinggal waktunya aja. Akhirnya pergantian pelatih, akhirnya Sofian Hadi pelatihnya. Ya tinggal duduk doang, tinggal kita aplikasiinnya di lapangan ya. Timnya Karena pemain bentukan udah Ivan Kolev. Ivan Kolev semua. Tahun berapa Bang? Hampir tahun 2000 lah. Dari 98 99 2000 lah itu. Akhirnya kita juara di 2001. 2001 ya Persija juara ya. Nah, kalau tahun 2000 gitu kita masuk semifinal kalah sama PSIS. Harusnya kita menang itu. Bisa final kan gitu. Berapa kali sih Bang juara di Persija tuh pada karir Bang Jabrik? Kalau saya ya mungkin kalau untuk buat karir gelar juara waktu saya di Bandung Raya dan sekaligus jadi pemain terbaik ya kan. Jadi Persija Bandung Raya itu juara terus Bandung Raya runner up plus saya pemain terbaik. Pindahlah saya ke Persija. Persija saya juara semifinal juga, juara Piala Kontinen di Brunei itu hampir 3 kali. Terus Piala Champion di Jepang. Banyak sekali lah kita yang ini. Itu bonus cair terus dong ya. Udah nggak bisa dihitung. Bang bonusnya berapa sih Bang? Waktu Ya itu? zamannya dulu sama zaman sekarang mungkin beda ya. Tapi kan Kalau- nilainya mungkin sama. Ya, gitu. Maksudnya mungkin, value ya. waktu besar itu juga. waktu itu nggak bisa disebut ya. Soalnya gini Om, mohon maaf. Ini deh pemain terbaik waktu di Bandung Raya deh. Di Liga. Waktu bonusnya pemain berapa? terbaik itu zamannya saya tahun 9 berapa itu 95 lah pemain terbaik itu 95. hampir 75 juta itu udah Oh, kayak Tahun 95. 95 loh tahun itu. 95 bos. 75 Bayangin juta. kan. Bayangin. Tahun 95 kan. 95. Sebelum krisis moneter. Pas 98 baru ke moneter Iya. kan. Nah, itu di Persija tuh kita tuh. Oh, Persija Saya, ya. kita lagi Persija saya. Gitu. Itulah perjalanan saya di liga yang untuk buat tapi kan di tim-tim yang lain juga kan udah merasakan. Ini bonus paling gede pas kapan? Bonus ya kalau pas giliran juara ya kan. Berarti yang Itulah. di Persija ya. Paling besar terakhir berapa? Bandung Raya Persija. Itu kita jadi gini Pak, kalau kita juara mungkin orang bisa melihat gitu oh bonus besar atau apanya. Tapi kan tergantung dari grade-grade-nya. Kalau pemain yang sering inti berapa, ya kan yang cadangan berapa, yang nggak pakai Kelas sama 1, sekali kelas A, berapa. kelas B. Gitu lah. Seperti itu. Jadi saya nggak mau bisa membuka gitu. Tapi tetap ada layering berarti. Ada ya. layering-nya. Kalau Iya kalau gitu. di timnas bonusnya lumayan. Alhamdulillah. Jadi Piala dulu- Tiger AFF gitu. Iya, dulu zamannya kita ini kan nggak ada yang namanya itu ketua LIB. Ya. Ya tuh apanya semuanya di satu itu PSSI gitu ya kan bentuk waktu itu. Jadi kita ini per minggunya ada, setelah kita ada tur keluar itu kita juga beda, per harinya juga beda. Jadi waktu itu belum ada yang namanya per bulan, per minggu kita. Oh gajinya mingguan ya. Per mingguan. Weekly berarti ya. Weekly ya kan, weekend kalau bahasa. Tapi ini Bang Nur Alim ini juga salah satu yang kiprahnya tuh di klub-klub nasional tuh udah banyak kok melintang ya. Dari Bandung Raya, Ya. ada Persija, sempat Persija. di Persija tim juga ya Om? Persija. Oh, Persib Persib juga. ya. ya. Bontang. Bontang Pupuk Kaltim. Berapa klub berarti semasa pada saat itu berapa klub yang udah Abang sebutin? Kalau saya hitung-hitung ya di luar dari IPL, kan saya juga masuk IPL. Oh, lagi rame. Iya, Oh, lagi rame gitu itu ya. Kita ingat Gitu ya. masa-masa itu ya. Masa-masa Tapi IPL. itulah. Tapi ya dari saya dari Bandung Raya, terus Persija, terus mana Pelita KS, Persita, Persib Bandung, Pupuk Kaltim. Waktu itu pas dari Pupuk Kaltim tuh saya tarik ulur tuh antara saya bertahan nggak di Pupuk Kaltim atau di PSM Ujung Pandang. Jadi waktu itu ada sempat komunikasi juga sama manajernya PSM. Tapi karena mungkin Pupuk Kaltim juga masih butuh saya, akhirnya saya udah beralih lagi. Sampai saya juga mendapatkan istri juga orang. Wah, ini Temu jackpot, jodoh Pak. jadi. Temu jodoh. Iya, jodoh saya. Misi sekarang. Mbak. Itu Mbak Yusi. Ya, jadi yang saya bela itu alhamdulillah Bang Wika, Bang Arda, itu tim-tim yang mereka waktu tahun-tahun itu yang mereka tim-tim elit lah. Jadi saya dapat tim itu alhamdulillah yang tim-tim yang berkualitas. Tim-tim kelas Nah, 1 lah. selama di klub tadi ada partner yang menurut Bang Jabrik nih, wah soulmate gue emang dia nih.
Nah, ada nggak Bang? Atau pelatih sesama fullback atau kiper mungkin? Iya. Kalau saya ya, entah itu di klub atau apa, tapi di tim nasional itu saya banyak sekali, karena ya mungkin kan kadang-kadang di tim nasional itu saya berbicara di tim nasional dulu ya, teman-teman yang di tim nasional. Itu mereka kan kadang-kadang kan kalau tur keluar atau kemana itu kan satu kamar itu harus berdua. Ya kan? Begitu aturannya. Iya, jadi saya harus pemain belakang sama pemain belakang, striker sama striker. Karena memang harus begitu, biar nanti apa? Kita harus ada chemistry, harus ketemu, dan kita juga harus sehati sama mereka, kan gitu. Kalau saya sama Bang Arda rasanya, gua kalau gua datang, kalau bola gua di sini, gua ke sini, lu harus ke sini ya. Jadi ketemu tuh, kalau kita mau ngobrol, kalau lagi tidur Klop kita lah atau ya. apanya gitu. Disitulah suatu chemistry itu ketemu dikala kita satu kamar. Nah, kalau untuk buat satu striker, satu pemain belakang atau apanya, itu kan kita berdiskusi atau apanya kan di situ. Nah, sohib saya di tim nasional itu pasti duet saya, Aples Tecuari, Aduh. Eko Pujianto, Bejo Sugiantoro almarhum, dan Khairil Anwar, Agung Setiabudi, Aji Santoso. Di situ kita Wah, itu satu sama lain. Legend semua tuh. Disitulah saya suka sekamar sama Nama-nama tadi Mas Eko Pujianto yang sekarang jadi asisten pelatihnya Indah Sapri di usia 20, sama Coach Bima juga ada di situ. Saya tetap duetnya sama Aples. Sekarang kita berubah ke timnas kali ini ya, Mas ya. Siap. Kalau timnas ini awal mula karir Bang Jabrik di timnas tuh tahun berapa, Bang? Abang juga kayaknya mungkin belum lahir ya. Jadi alhamdulillah Bang Arda, Bang Miko, saya mengawali karir itu di tim nasional itu menjenjang ke tim nasional karena ada penyeleksian kompetisi Suratin. Waktu itu Bekasi masih zamannya Persikasi. Belum ada pemekaran Persipasi kan, masih ada Persikasi. Situ Persikasi juara ya kan. Dinobatkan juara pertama, akhirnya ada penyeleksian. Nah, waktu final di Jawa Tengah itu ada talent scouting dari PSSI yang waktu itu ditunjuk pelatih dari Irak. Saya lupa lagi namanya apa gitu. Nah, dari yang juara Bekasi itu Persikasi itu ada 6 orang Masuk list. yang masuk untuk seleksi di tim nasional 19. Banyak juga 6 orang. Iya 6 orang karena kita juara kan. Banyak nggak apa-apa kalau kita juara kan gitu kan. Jadi kita bermarkas di base campnya itu di Taman Wiladatika Cibubur. Oh, Cibubur. Awal mulai karir saya di tim nasional dari junior tuh Bang Arda. Usia berapa berarti? Usia itu waktu itu walaupun dikategorikan youth usia 19 tahun, tapi saya waktu itu usia saya masih 17 atau 18 tahun. Oh, pantas panjang nih masa. Makanya masanya panjang di situ kan. Akhirnya dari situlah saya mengikuti karir, nggak langsung pemain senior. Usia 19, usia 20, 21, 23 baru jenjang ke nasional. Tapi saya dibatas dari usia saya pas giliran 23, saya udah langsung. Kenapa? Mungkin ada skill atau kelebihan saya yang jadi pemain, apalagi postur badan mendukung atau apanya. Dari usia 19, usia 21 saya langsung ke pemain tim nasional. Tapi saya waktu itu kan ngeri-ngeri kan, pemain-pemain senior-senior saya kan waktu itu Sudirman, bayangin tuh. Terus Jaya Hartono, Robi Darwis, wah pemain-pemain yang melintang semua di timnas. Saya masuk di tim nasional senior juga udah alhamdulillah bersyukur banget saya gitu, karena idola-idola saya yang waktu pemain belakang itu panutan semuanya. Saya nggak ada ambisi untuk buat jadi pemain inti. Sudah masuk di tim nasional senior aja udah bersyukur saya. Tapi saya ada suatu saat saya dikasih kesempatan, saya akan buktikan. Usia nggak jadi penghalang ya kan. Kalau kita punya skill, punya kualitas atau apanya, pelatih itu nggak bakalan tutup mata. Mental tuh juga penting banget. Mental harus penting. Saya kan mentalnya mental kuda. Karena apa? Usia di 19 tahun waktu itu saya ada ikut bimbingan program dari Pak Sigit, waktu itu anaknya Pak Soeharto. Saya Pusdikpom, Pusat Pendidikan Polisi Militer saya, Bintal saya. Seperti tentara, pas pampres saya di sana. Militer juga lagi. 3 bulan saya di sana, disiksa. Penting dari perut sampai atas itu nggak apa-apa disiksa. Asal jangan dari perut ke bawah nggak boleh, karena apa? Aset negara ini. Iya. Gitu. Jadi
Saya mentalnya mental kuda sekarang, dilecut makin jadi saya. Jadi kalau KDM KDM jadi udah dari mulia zaman di dulu ya. militer ini udah dari dulu nih. Udah saya duluan. Udah duluan ya. Akhirnya waktu itu sempat saya dari para komandan yang ada di Pusdipom ada sempat bicara gini, kamu main bola apa pengen jadi tentara? Kalau pengen jadi tentara kamu tinggal masuk, siap komandan, saya bilang gitu. Oh, tinggi sih, udah tinggi. Saya mau jadi pemain bola, nggak jadi tentara, begitu. Sekarang kan dilihatnya, karena kan sekarang kan udah beda lagi situasinya. Ada PSAD lah sekarang kan atau apanya. Dulu nggak ada. Karena memang cita-cita saya pengen jadi pemain bola nasional waktu itu. Gitu. Berarti masuk di zaman Primavera juga ini, Om? Wah, Primavera itu saya kan waktu itu jadi pemain timnas senior, tapi Kurniawan CS sama Bima Sakti itu kan Primavera usia 19 waktu bermain di Italia. Saya usia mudanya sama beliau, tapi saya udah di senior gitu loh. Akhirnya waktu itu saya dipanggil sama senior waktu kompetisi ini, tiket sudah ada itu Om, sebenarnya saya mau berangkat. Tapi ya namanya rezeki kan enggak kemana, tapi tetap saya berangkat walaupun dalam situasinya kompetisinya berbeda gitu loh. Alhamdulillah saya nggak bergabung juga. Akhirnya waktu itu Bandung Raya itu lagi mau 4 besar di Senayan. Oh, barengan momennya. Iya, barengan. Akhirnya enggak, karena pihak Bandung Raya juga butuh saya. Akhirnya saya ke pending. Padahal malam ini kalau saya berangkat, tiket malam ini saya sudah berangkat ke Italia. Tapi kan yang namanya rezeki pas giliran tur timnas lagi berikutnya kan saya ke Genoa kan, Lituania apa semuanya udah yang saya jelajahin semuanya. Bela timnas Piala Tiger 2 kali ya. 4 kali dong. 4 kali. Sama AFF itu hitungannya. Sama AFF itu kan sekarang Piala Tiger itu sampai AFF pergantian itu judulnya aja. Piala Tiger itu kan bir ya. Nama iya bir. Waktu itu ASEAN sempat jadi tuan rumah itu Brunei, karena Brunei kan muslim. Nggak boleh itu yang namanya masuk asupan bir itu. Digantilah sponsornya yang AFF itu mobil ya. Mobil itu. Sekarang jadi Piala AFF. Jadi 4 atau 5 kali nih yang saya 4 kan? kali, 96, 98, 2000, 2002. Yang 2003 enggak. 2003 enggak. Karena kan 2002 itu kan waktu juara kita di penalti kalah di Senayan. Oh, itu momennya tuh ya. Momennya harusnya itu. Terus 2004 pensiun ya? Nah, 2004 pensiun. Oh, 2 tahun habis. 15 tahun. Capek juga sih, udah yang muda-muda lah yang sekarang harus. Om, perasaan biasanya main di kandang timnas itu apalagi di Senayan ya. Itu kan kalau kita lihat kadang kita aja yang nonton ya kayaknya deg-degser ya Om ya. Nah, itu gimana sih Bang Jabrik biasanya tuh awal kayak baru masuk lapangan tuh supporter udah itu kan biasanya ada tekanan dan beban juga ya buat awal-awal main. Itu gimana cara itu ini ya saya waktu itu ketika saya jadi bermain di GBK kita tuan rumah. GBK lagi ya. Pemain 12 berarti supporter. Pemain ke-12. Itu motivasi buat kita sebagai pemain. Apakah kita nanti ngambil motivasinya positifkah atau negatifnya? Negatifnya apa? Apakah kita kuat mental apa enggak dengan dukungan penonton kayak gitu? Kan gitu sebegitu banyaknya ya kan. Nah, positifnya apa? Kita ada timbul rasa percaya diri, motivasi kita juga lebih ya kan untuk buat memberikan tim kita ini harus menang atau apanya. Itu saya mengakalinya itu kita santai aja. Kadang kalau kita grogi atau apanya itu kan kalau pemanasan kita teriak atau apanya, itu kan banyak cara dari pemain. Ada yang teriak lah, ada yang mereka sebelum masuk ke lapangan mereka dengerin musik dulu lah atau apanya. Itu kan beda-beda kita. Kalau saya kan paling bismillah. Kalau memang saya sih berdoanya mudah-mudahan main di kandang, tuan rumah, saya main yang penting main baik. Udah itu aja. Apa-apa nggak muluk-muluk kan gitu. Iya gitu. Tapi beban juga, bebannya apa? Penonton begitu banyak di Senayan, kita juga harus butuh menang atau apanya. Ya berarti kan satu jalan kita harus punya konsentrasi full di situ sama mental. Tapi kan enaknya dulu nggak ada sosial media. No comment. Om saya minum dulu. Ya, silakan. Ini kayak mesti minum dulu soalnya abis ngomong sosial media nih Mas Yus. Oke. Sekarang salah dikit dibully, dikit dibully. Dulu kita gini Om, penonton sama kita dulu kan belum ada yang namanya medsos atau apa ya kan IG atau apanya. Kita banyak kritikan, tapi mereka dulu mengkritik itu membangun. Mereka itu mengkritik itu bahwa kita nih ada punya kesalahan atau apanya. Kita introspeksi diri Om.
Kayak saya dulu sama teman-teman wartawan, alhamdulillah sampai sekarang mereka berhubungan baik walaupun posisi saya sekarang sudah bukan jadi pemain lagi, jadi pelatih, tetap mereka. Sampai kita ngomong begini, enakan dulu apa enakan sekarang? Kan begitu teman-teman wartawan. Ketika lu jadi pemain bola di tim nasional atau apanya, Bang, beda zaman, Bang. Dulu kita pemain emang bener-bener Bang, kita dipanggil sama tim nasional aja Garuda di dada kita udah bangga sekali Bang. Nah, apalagi ada kritik-kritikan itu kan untuk buat memotivasi kita Bang, buat introspeksi diri kita, buat di diri kita gitu. Oh, ternyata ada yang sayang, ada yang memperhatikan gua. Kan gitu. Ada yang peduli nih. Ada yang peduli nih. Oh, kesalahannya lu ini atau apanya. Saya perbaiki. Gitu loh. Jangan sampai nanti terulang di lubang itu juga. Harus kalau memang mengkritik, pengkritik yang di hal yang lain atau apanya kayak begitu. Saya senang waktu itu nggak ada jarak antara pemain sama teman-teman wartawan termasuk penonton. Gitu. Kalau sekarang ngebully di sosmed. Sekarang dari bahasanya yang mohon maaf kasar atau apanya tuh susah deh. Ya sekarang kan beda zaman. Iya, beda zaman. Ya. Ini ngomongin timnas nih, kita kan besok lawan Cina. Cina ya. Abang kan pernah main lawan Cina nih. 2004 kalau nggak salah ya, Bang. Coba Bang, waktu kapan itu, waktu apa tuh? Waktu itu 2001 juga ya, waktu saya saya Piala Asia, Piala Dunia juga itu di Lebanon itu. Lawan Cina, lawan Korea. Nah, Jepang beda grup sama kita. Waktu itu Maldives sama Kuwait. Jadi yang tadi Bang Miko bilang kalau kriteria pemain-pemain Cina itu sama ya kan dengan karakter-karakter Korea Selatan, Korea Utara mirip karena mereka memang satu ras ya. Tapi kan mereka kan juga tergantung dari pemain itu sendiri. Dulu kan pemain Cina kan banyak pemain-pemain yang ada di luar kan, ada yang mereka bermain di Italia atau apanya, ya mereka berkumpul lah. Kalau sekarang kalau saya lihat di berita itu pemain-pemain Cina itu berlaganya kompetisinya cuma di domestiknya aja. Nggak banyak yang di luar ya. Nggak banyak yang di luar. Tapi karakter, pola, strategi. Mungkin mereka punya stamina dan mereka punya kecepatan. Harus kita bisa mengantisipasi itu tim nasional. Dan hard working banget ya, kerja keras ya biasanya. Kita harus bekerja keras. Nggak gampang kita malah. Galak-galak katanya. Ya galak normal lah. Tapi tadi sempat dengar katanya pernah dengar atau pernah lihat gimana pemain Cina tuh dididik dilatihnya lumayan keras ya. Disiplin tinggi. Ya itu mungkin ya pelatih kan beda-beda ramuan gitu loh Bang Arda. Nah, mungkin pas ketika kita tim nasional main lawan Korea ya kan terus bisa kemasukan atau apanya mungkin masa lawan Indonesia aja bisa kemasukan atau apa gitu apa kan biasanya kan seperti itu kan. Tapi ini kan beda lagi. Sekarang ini di sepak bola ini kan sudah modern ya kan. Nggak dulu pemain belakang aja kan. Sekarang kan dimodif. Bisa ada yang pemain belakang ke tengah lah. Bisa atau apanya. Sekarang kan setiap itu banyak sekali perubahan di sepak bola gitu. Nah, Bang Nur Alim ini sekarang juga salah satu jadi coach dia. Ya. Di mana Bang kalau boleh tahu? Saya sebenarnya di Bekasi tetap. Tapi saya ini di Bekasi ini saya pelatih untuk buat SSB yang ada di Kota Bekasi. Berarti bukannya cuma satu SSB aja yang saya singgahi. Jadi banyak. Ada kurang lebih hampir 54 SSB yang ada di Kota Bekasi. Berarti saya pelatihnya. Jadi saya jangan sampai nanti saya ini milik orang Bekasi, milik SSB yang ada di Bekasi. Tapi jangan ikut pilkada ya Bang. Biasanya ya. Jangan ikut pilkada. Jadi kebetulan kan pelatih-pelatihnya juga kan masuk di grup itu, ada grup yang namanya APSI, Asosiasi Pelatih dan Pemain Sepak Bola. Nah kebetulan saya di pengurusnya. Jadi saya ini kadang-kadang datang ke SSB si A, datang ke SSB si B atau apanya. Jadi saya harus tahu sampai sejauh mana sini perkembangan SSB yang ada di Kota Bekasi atau apanya. Boleh dong kita kan bertukar pikiran atau apanya. Seperti itu, alhamdulillah. Sekarang sudah merata SSB yang di Kota Bekasi, mereka juga dari Askotnya juga sudah membuat program, ya kan, kompetisi usia-usia yang grassroots, youth development sampai apa yang untuk surat ini semuanya sudah berjalan. Mudah-mudahan lahir bibit-bibit bagus lagi nih, selain Goli. Selain Goli dan Nur Alim. Nah, ini kan kita udah tahu ya, berarti ya Bang Nur Alim sekarang tuh backgroundnya coach juga nih. Iya, siap. Nah, melihat pemain timnas sekarang
terutama buat fullback, atau misalnya apa sih perbedaan sebenarnya dari zaman timnas dulu tentang harusnya kemampuan fullback yang sekarang tuh udah berbeda banget gitu misal Om. Iya. Apa yang paling besar sih perbedaannya dari fullback zaman dulu sama zaman modern seperti sekarang nih? Ya mungkin sama aja ya, pemain belakang itu kan kita menjaga striker jangan sampai dia bikin gol. Ya. Berarti kan sudah ada nilai plus atau apanya. Perbedaannya pemain dulu sama pemain sekarang yang sudah dimodif, yang sudah modern atau apanya. Biasanya kalau pemain belakang dulu lu harus kuat, jangan sampai striker atau apa jangan sampai bikin gol, ya kan, tetap di belakang atau apanya. Tapi kalau sekarang kan perbedaan, bisa pemain belakang itu bisa keluka ke depan atau apa, membantu serangan atau apanya, Build up ya, dia build up-nya atau apa semuanya. Itu kadang-kadang kita kan karena apa, dari proses, ya kan, pelatih dulu kan seperti apa, ya kan, mereka juga belajar ilmu kepelatihannya seperti apa. Betul. Kalau sekarang sudah enak, ada yang mereka bermain di wing atau apa, mereka bisa bergantian atau apa semuanya. Dan yang paling penting di sepak bola itu, kalau pemain belakang harus komunikasi, ya kan. Jadi harus sehati gitu loh. Chemistry-nya harus klop. Chemistry-nya harus ketemu atau apanya. Kalau memang ada kekurangan di teman kita bisa mengcovernya. Itu satu sama lain harus begitu. Dan selalu harus seperti itu. Jangan sampai pecah di pertahanan gitu loh. Ini kita kemarin lawan Cina kan kalah ya. Tapi sekarang kan yang sekarang prioritas pemain-pemain belakang, dulu kan ada yang kecil, ada yang tinggi atau apa semuanya. Tapi sekarang lihat tim nasional kita. Mata ya. Dari Ijes, dari Abner, Rizky Ridho, dari Abner semuanya itu kan mereka rata-rata di atas 175 ke atas. Memang ideal untuk buat pemain-pemain belakang seperti itu. Kenapa ideal? Karena nanti main bola itu kan ada planknya, ada yang mereka punya kecepatan apa kan. Mereka heading itu, kalau kita nggak tinggi repot juga. Terakhir kita lawan Cina kan penguasaan bola kita disebut 75%. Tapi kita kebobolan 2 kali. Kebobolannya karena bola-bola counter attack. Pas break ya. Gimana Abang lihat sekarang nih yang untuk berikutnya lah, evaluasi untuk yang berikutnya? Kita juga narik data nih satu lagi ya. Jadi kita narik data hampir kebanyakan ketika kita main position football, kita kalah kemarin, Bang. Betul. Tapi ketika kita main counter attack, hampir beberapa kemenangan kita justru dihasilkan gol-golnya dari counter attack. Nah, itu gimana pendapat Bang Jabri? Ya mungkin kan gini ya, bahwa kita nih punya ada pemain-pemain, apalagi yang sekarang ini masuk pemain-pemain baru walaupun stok lama. Mereka sudah malang melintang di Liga Indonesia. Ya, kenapa sekarang mereka membutuhkan pemain-pemain yang punya skill dan punya kecepatan? Ya, berarti kan dia ada di nomor 11 atau nomor 7, kan gitu. Nah, kemarin itu kita juga kenapa kita kedodoran? Karena pemain-pemain dari Cina itu mereka punya kecepatan dan mereka punya akselerasinya bagus kan begitu. Nah, waktu kita diserang sama Cina, pemain timnas Cinanya, itu kita kurang koordinasi di belakang. Ya kan, nggak ada penjagaan yang ketat. Ya kita kan nggak tahu apakah ada masalah atau problem ya kan. Waktu itu juga kan saya lihat chemistry atau kerjasama pemain belakang itu kurang. Ya kan, nggak klop atau apanya satu sama lain. Pecah dia pemain belakang. Harusnya itu kompak. Di mana bola di sana mereka harus koordinasinya yang bagus juga. Nah mungkin kan di situ pelatih juga nggak lihat atau memang mereka merubah susunan pemain yang ada di belakang pola atau apanya. Kalau saya dulu pelatih, kalau memang itu dia duetnya bagus di belakang, nggak boleh diganti. Tetap itu. Itu pun kalau memang diganti, apa mungkin karena ada cedera kah atau kena kartu atau apanya, harus benar-benar gitu. Kenapa? Kan riskan, vital banget di situ. Kalau pemain belakang itu yang sudah menyatu, udah mereka duetnya udah bagus di belakang, terus tiba-tiba diganti, pasti ada ini lagi, ada pincangnya gitu loh. Itu yang saya lihat waktu itu pas ketika dapat bola flank dengan counter attack-nya dari Cina itu, di situ kan ada kerenggangan di situ. Jadi antara tengah ke belakang juga. Ke belakangnya juga. Itu yang saya lihat. Trio kita kan Ijes ya, Abner sama Ridho ya. Itu kan mungkin zamannya waktu itu Coach Sintayong, ya kan. Mungkin sekarang mungkin beda lagi polanya, strateginya. Waktu itu kan
Sintayong di belakang pakai 3 atau 3-4. apa. Sekarang kan Empat, ya. pelatihnya 4-3-3. 4-3-3. Kan beda pelatih, Iya, beda beda ramuan beda gitu. ramuan. Itu Beda gayanya juga ya. Beda racikannya. nah, mungkin tanggal 5 kita main Pati Kupet, apakah nanti main strateginya beda sama ininya, kita nggak tahu. Yang pasti setiap pelatih itu memberikan permainan yang terbaik Ya, pasti. gitu. Nah itu kan beda. Saya juga nggak mungkin sama Bang Arda, pelatih Bang Arda pasti gue senangnya nih menyerangnya lewat samping, gue Iya. pengen di tengah aja nih, kok gue kan gitu, beda-beda. Gitu. Tapi menurut Bang Jabrik, susunan terutama di bagian belakangnya, Ya. yang kira-kira wah ini salah satu yang terkuat nih susunannya seperti ini. Menurut Bang Jabrik siapa Om? Komposisinya. Komposisinya. Ya. Kalau saya lihat ya susunan komposisi yang waktu melawan Bahrain itu yang harus dipertahankan Ideal ya, ya. sama Peti Kupet ya. Waktu itu kemarin yang bermain waktu tandang melawan Cina itu Rizky Ridho juga kan belum ada iya. kesempatan main. Ya Ijaz juga Itu kan- cadangan ya. Ijaz juga cadangan. Itu kan nanti tergantung dari pelatih ya. Tapi yang saya lihat di pertandingan melawan Bahrain itu solid. Ya kan? Di situ ada Ijaz, di situ ada Rizdo, di situ ada De James atau Verdong atau Stanley Walsh atau apanya, itu udah satu sama lain udah sehati gitu. Tinggal gimana nanti di tengah sama flanknya yang 7 nomor 11 atau apa. Semuanya apalagi nanti Marcelino kan enggak main. Iya, Marcelino Marcelino akumulasi. akumulasi. Martin Paes juga nggak main. Kenapa jadinya kan? Kenapa kan gitu? Dipanggil lah semacam kayak Lili Pali, Ya. kan, kayak Beckham atau apa, Aegi. Mereka kan punya ini ya, bisa menjadi pembeda Iya. gitu. Itu Ini terakhir Seru dari ya? saya ini terakhir ini panjang banget ngobrol. Kita kayak masih banyak. Iya, masih Tapi banyak udah nanti kita. dibegini-beginiin sama Adi. Tapi dari saya terakhir nih Bang. siap. Satu soal harapan ya untuk timnas sekarang. Kira-kira dari sisi pembinaan, dari sisi naturalisasi gitu ya. Menurut Abang nih gimana yang ideal dari Abang kan jam terbang tinggi sekali 15 tahun. di Gak ada timnas. pemain naturalisasi sekarang. Semua tuh pemain timnas kan Oh, sebenarnya. timnas. Abang Kalau saya lihat ya dari perkembangan dari tahun ke tahun tim nasional ini kan banyak kemajuan tuh apa. Dan kita sempat terjadi ada perbedaan antara pro dan kontra Betul. untuk buat Ya. pemain-pemain diaspora sama Iya. pemain lokal. Itu diaplikasikan bahwa mereka orang Indonesia. Oke. Jadi cuma beda aja Timnas kompetisinya Indonesia atau apanya. pokoknya. Ya, saya senang sekali. Waktu itu kan sebelum Erick Thohir juga kan ada waktu zamannya Iwan Bule. Iya, kan. Iwan Bule justru Ya, dari ada sana. pemain-pemain diaspora atau ada pemain yang di luar dari diaspora yang diangkat jadi ketop jadi orang Indonesia untuk buat bela tim nasional seperti kayak Gonzales, Grekolo, kan nggak ada garis keturunan atau apa. Itu program itu gagal dalam arti setelah mereka udah melewati usia emas itu baru mereka. Nah, kalau sekarang kan dari diaspora, dari garis keturunannya, atau Iya, apanya, mereka darah Indonesia. Dan dari muda juga ya, Dari Bang? muda juga mereka. Itu program bagus jadinya ya kan. Pas zaman Pak Erick Thohir ini, alhamdulillah tim nasional ini sekarang seperti apa. Dan semua penonton harapan bangsa Indonesia bahwa Indonesia untuk buat maju ke Piala Dunia itu tinggal selangkah lagi. Itu apanya. Kita berharap gitu kan. Mudah-mudahan adanya pemain-pemain diaspora sama pemain lokal itu nggak jauh beda. Ya kan, tinggal gimana pemain-pemain dari kita nih yang lokal ini harus memotivasi bahwa kalian bisa tuh apanya sama. Toh mereka dari pemain diaspora mereka respect sama Marcelino, sama Sayuri, apa semuanya mereka nggak ada perbedaan. Jadi harusnya nggak ada kan masalah kayak ya. begitu. Nah kan gitu. Ya mudah-mudahan tinggal kita selangkah lagi ya kan. Harapan kita, saya sebagai mantan pemain, masyarakat Indonesia juga, mudah-mudahan kita bisa masuk ke Piala Dunia. Amin. Kan Itu semua. diharapkan semuanya. Ya, Bismillah. Ya. Nah kalau saya masih ada pertanyaan sebenarnya, Mas. Terakhir. Jadi ini kan ada 9 pemain dari Liga Indonesia yang dipanggil nih, Ya. Bang. Kita harapkan juga kan tumbuh beberapa pemain yang mungkin dari Liga Indonesia ini suatu saat juga bisa keluar juga ya, bisa bermain di luar negeri dan lain sebagainya. Ada pesan apa gitu Bang bagi pemain timnas kita yang berasal dari Liga Indonesia ini agar juga bisa ikut
dalam banyak yang dipanggil juga di timnas. Apa sih pesan-pesannya, Bang? Ya, buat kita ya, buat saya, buat adik-adik saya yang ada di tim nasional, khususnya pemain-pemain yang berlaga di kompetisi ini, terpilihnya dari hasil dari Liga Indonesia, ESL, kalian bisa kok, ya, bahwa kalian pencapaian jadi pemain sepak bola nasional itu, pemain sepak bola itu, kalau kalian dipanggil jadi pemain tim nasional itu udah kembangan yang luar biasa yang paling tinggi. Nah, buat kalian dipanggil ke tim nasional itu, kalian punya kelebihan, ya kan? Punya skill lah atau apa, kalian bermain bola bagus. Kompetisi di Indonesia itu sangat luar biasa capeknya. Kalian sudah melalui sampai Ya betul. Patrick Kluivert aja memanggil kamu, berarti kamu punya kelebihan. Tunjukkan di situ bahwa kalian bisa, ya kan? Buat adik-adik yang sekarang yang berada di tim nasional, yang khususnya dari lokal, buktikan bahwa kalian sama kok, ya kan? Jadi nggak ada perbedaannya. Semuanya buat kemajuan timnas, Semuanya buat bangsa buat ya, Bang. Indonesia. Iya. Semuanya. Merinding Diaspora ya. juga orang Indonesia juga kok. Ya, saya juga bersyukur mudah-mudahan kita bisa melangkah ke babak berikutnya, bisa masuk ke Piala Dunia. Itu yang kita harapkan. Sukses buat tim nasional kita. Ini paling terakhir nih, terakhir. Masih ada nambah terus ya? Ini mau nanya ini aja. Prediksi skor besok. Nah, Abang kira-kira gimana nih, Bang? Kalau Cina bisa bikin gol, ya kan, 2, kita juga bikin gol. Kenapa kita nggak di sini nggak bisa bikin gol juga kan? Wah. Begitu, ya kan, tantangan. Saya pikir saya pasti 2-0. 2-0 ya? 2-0. Ini nih. Nonton gak besok? Ya pasti saya ada undangan kok. Pemain timnas. Ada ini privilege. Nggak, kebetulan saya mengapresiasi ya kan dari Pak Ketum kita, Pak Eri. Kita mantan-mantan Selalu dari para diundang ya. legend setiap pertandingan tim nasional di Senayan betul, kan, betul. di GBK kita selalu ada undangan. Selalu Itu ada pun juga kadang-kadang di rolling lah tuh apanya. Oh, Karena legend-legend itu kan nggak 5 atau 10 orang, pasti banyak. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Aduh, ya lanjut. Kan sekarang lagi banyak rame di sosial media, ya Bang. Rizky Ridho nih harusnya udah bisa main keluar nih. Nah, menurut pandangan Abang, kan Rizky Ridho juga kalau kita lihat juga permainannya juga lumayan apik ya Bang ya. Menurut Abang Jabrik gimana nih? Sebelum Rizky Ridho, ada pemain-pemain nasional juga yang sempat mereka malang melintang bermain di luar dari Liga Indonesia. Termasuk saya juga pernah saya ditawari di Kashima Antlers di Jepang. Nah, di Belanda juga saya. Nah, kalau memang Rizky Ridho udah siap ya kan mau bermain di luar negeri, itu harus siap semuanya. Satu mungkin untuk buat masalah di lapangan, untuk buat di klub. Tapi di satu sisi apakah dia siap enggak untuk meninggalkan keluarga atau istri atau apanya. Kadang-kadang kan pemain-pemain kita kan kadang-kadang kan homesick atau apa, kangen atau apanya gitu. Kalau itu harus siap semuanya. Tapi saya yakin kalau Rizky Ridho bermain di luar, insya Allah bisa karena punya kemampuan di situ. Sama seperti saya dulu. Makasih. Oke, cukup. Ya. Bang Nur Alim, terima kasih. Sama-sama, saya ini Bang lagi. Jabrik. Terima kasih udah datang di sela kesibukan luar Makasih, biasa Bang 50 Mika. SSB nih di Kota Iya. Bandung, luar biasa nih. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Abang Nur Alim, legend timnas Indonesia. Jangan lupa nonton terus. Terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, share, and like YouTube channel kita di Nusantara TV dan NTV News Adi. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bang Mika, Bang Terima Arda. kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. semuanya. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.